Kabupaten Gresik adalah salah satu kota yang ada di Jawa Timur. Kabupaten Gresik terkenal sebagai kota Wali Songo. Hal ini ditandai dengan penggalian sejarah yang berkenaan dengan peranan dan keberadaan para wali yang makamnya berada di Kabupaten Gresik, yakni Sunan Giri dan Syekh Maulana Malik Ibrahim. Tak heran jika Gresik menjadi salah satu kota tujuan wisata religi. Kabupaten Gresik juga disebut sebagai kota santri karena keberadaan pondok-pondok pesantren dan sekolah yang bernuansa Islami seperti Madrasah Ibtidaiyah, Madrasah Sanawiyah, dan Madrasah Aliyah, hingga perguruan tinggi yang cukup banyak di kota ini. Keunikan Kabupaten Gresik terletak pada tradisi-tradisi yang masih sangat kental dan terus bergulir hingga sekarang. Tradisi yang terdapat di Kabupaten Gresik yakni mitos Gugon Tuhon. Mitos dapat diartikan sebagai sesuatu yang dipercayai oleh sebagian orang. Biasa dipakai untuk menakut-nakuti, memberi peringatan, ataupun diceritakan secara berkelanjutan. Bagi sebagian orang, mitos dianggap sesuatu yang sudah jarang dipercaya. Tetapi juga masih ada yang percaya tentang mitos-mitos tertentu. Mitos Gugon Tuhon, yakni mitos yang berupa larangan-larangan tertentu. Bagi orang Jawa, jika larangan tersebut diterjang atau dilanggar, maka akan menerima akibat yang buruk. Berikut adalah beberapa Gugon Tuhon yang ditemukan di Kabupaten Gresik. Yang pertama adalah penduduk Desa Ngawen, Kecamatan Sidayu tidak boleh atau dilarang menikah dengan penduduk Desa Randuboto, Kecamatan Sidayu. Menurut Bapak Mat Amari sebagai narasumber yang sudah diwawancarai, bahwa asal-usul adanya larangan ini karena disebabkan oleh permusuhan antara kedua desa, yaitu Desa Ngawen dan Randuboto. Dan jika larangan ini dilanggar, maka akan mengakibatkan salah satunya meninggal, entah itu yang laki-laki ataupun yang perempuan, ataupun bisa menyebabkan matinya ekonomi keluarga tersebut. Sebabnya apa? Wong Ngawen gak oleh Randuboto, gak oleh Golokan, gak oleh Raji Kulon. Iku biyen, iku sambung palangen mungsuhan. Ditelukno wong Ngawen kabeh. Nah nek adik dilanggar, iku biasai, iku kalah salah siji. Mbok sing mati sing lanang, mati sing wedok. Mbok saiki mati pangane, mbok mati pangane, mbok mati wonge. Yang kedua adalah penduduk Desa Suci, Kecamatan Manyar tidak boleh atau dilarang menikah dengan penduduk Desa Tebalung, Kecamatan Manyar. Adanya larangan ini disebabkan karena menurut cerita penduduk Desa Tebalung, Kecamatan Manyar merupakan keturunan dari Celeng Seringgit. Yang ketiga yakni penduduk Desa Aber-Abir, Kecamatan Bungah tidak boleh menikah dengan penduduk Desa Bedanten, Kecamatan Bungah. Disebabkan karena permusuhan yang disebutkan bahwa orang Bedanten tidak bisa berlaku secara adil.
tetapi belum dapat diketahui secara pasti apa akibat jika masyarakat melanggar gugontuhon tersebut. Yang keempat yakni bagi anak perempuan atau seorang perempuan yang kebingungan, jangan sampai berziarah ke makam Mbah Sentono yang berada di desa Abar-Abir, Kecamatan Bungah. Sebab dahulu terdapat sebuah cerita mengenai 5 orang santri yang merupakan murid dari Sunan Ampel yang terdiri dari 4 santri laki-laki dan 1 santri perempuan yang ditugaskan untuk menyebarkan agama Islam di Gresik bagian utara. Para santri ini ditugaskan untuk menyiarkan agama Islam secara bersama-sama. Akan tetapi seorang santri perempuan ini mendahului sehingga dia menghilang. Keempat santri laki-laki ini kemudian mencari santri perempuan tersebut. Keempat santri laki-laki ini salah satunya adalah Mbah Sentono. Sehingga jika ada seorang laki-laki yang menikahi seorang perempuan, maka ketika ia berziarah ke makam Mbah Sentono, harus hanya membawa kerudung istrinya, diibaratkan sebagai untuk mencari santri perempuan yang hilang. Akibatnya, jika gugontuhon tersebut tidak dipatuhi, maka akan menghilang tidak tahu kemana. Karena yang dahulu juga ada cerita bahwa ada seorang perempuan yang dipaksa menikah oleh orang tuanya, kemudian berziarah ke makam Mbah Sentono. Kemudian perempuan itu menghilang entah kemana sampai saat ini. Gugontuhon yang kelima yaitu penduduk desa Masangan, Kecamatan Bungah, tidak boleh menikah dengan penduduk desa Padang Bandung, Kecamatan Dukun. Hal tersebut disebabkan pada zaman dahulu di desa Masangan yang sudah dihuni oleh penduduk dan ada beberapa orang yang menjaga desa. Orang-orang yang menjaga desa ini suatu hari kepalanya dimakan oleh buto yang diduga dari desa Mojopuro dan hanya tersisa badannya saja. Setiap hari terulang hal seperti itu. Ratu Masangan yang berada di desa Masangan membuat pande sendiri untuk menjerat buto tersebut. Buto tersebut dirantai oleh Ratu Masangan. Namun, ketika buto tersebut dirantai oleh Ratu dalam tempat yang sepi, warga Padang Bandung malah menyalakan obor untuk mencari buto tersebut sehingga menyebabkan si buto terganggu. Dari situlah Ratu Masangan berucap bahwa anak turunannya jangan sampai ada yang mendapatkan orang Padang Bandung. Akibat bila melanggar larangan tersebut ialah harus ada nyawa yang menjadi korban atau dikorbankan. Alasan filosofis dari tradisi gugontuhon di atas bertujuan untuk mendatangkan kemaslahatan, ketentraman, dan kebahagiaan hidup di masyarakat.